Bagaimana cara menemukan ide? Selain yang saya sampaikan tadi, bahwa ide itu tiap hari hadir atau datang kepada kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide itu yang bisa kita gali atau bisa dijadikan sebagai ladang ide, itu banyak. Yang pertama misalnya pengalaman pribadi. Itu tentu kita mulai dari kecil sampai kita dewasa hari ini, pengalaman itu menjadi sumber ide kita. Kemudian hobi atau keterampilan kita, kesukaan kita yang sering kita lakukan, itu menjadi juga bagian dari sumber ide. Jadi sumber ide itu Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi utama ketika Bapak Ibu mengalami kemandekan menulis. Bapak Ibu bisa melakukan hobinya, Bapak Ibu bisa memikirkan tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Atau pekerjaan atau profesi, dosen. Itu banyak sekali ide-ide yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Ngajar misalnya, mata kuliah A, mata kuliah B, itu luar biasa sekali menjadi bagian dari sumber ide. Bahan kuliah, seminar, atau pelatihan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ide. Peristiwa aktual atau kejadian yang tak biasa atau peristiwa yang akan terjadi, masa yang akan datang, kita sudah bisa memikirkan tentang masa depan itu, walaupun pelaksananya nanti di masa yang akan datang. Tetapi paling tidak kita sudah punya pikiran-pikiran, kira-kira ke depan pendidikan nasional itu seperti apa? Kira-kira ke depan ilmu eksak itu akan seperti apa? Teknologi itu akan bagaimana? Kita sudah punya pikiran-pikiran kita. Itu bisa jadi sebagai ladang ide atau sumber ide. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa kita gali dari aspek-aspek ini. Dari masalah abadi yang nggak pernah selesai, misalnya agama, pendidikan, kemanusiaan, dan seterusnya. Atau masalah masyarakat yang tidak pernah selesai, korupsi, KKN, kesehatan, dan banyak sekali. Itu bisa dijadikan sebagai sumber ide. Minat masyarakat luas hari ini kira-kira apa, misalnya media baru atau media digital, itu juga bisa menjadi ide. Jadi Bapak Ibu dari sumber-sumber ide ini Bapak Ibu bisa gali dari mana saja, senyampang Bapak Ibu memiliki potensi untuk bisa mengembangkan ide-ide itu. Dan ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kita bisa membangun ide kepenulisan sesuai dengan bidang dan ilmu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir nanti kehabisan ide, kehabisan gagasan dan seterusnya. Banyak sekali sumber-sumber ide itu yang bisa kita hidupkan atau bisa kita tumbuhkan atau bisa kita bangkitkan dari hal-hal begini, insya Allah bisa. Karena manusia itu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang mungkin akan terus diingat, dan itu akan menjadi ladang ide kita yang bisa kita munculkan pada saat-saat tertentu, misalnya itu bisa dibangun, bisa dibangkitkan kembali sehingga menjadikan kita ingat masa lalu, ingat masa depan, ingat apa yang banyak dibicarakan. Dan seperti COVID-19, maka banyak sekali ilmuwan-ilmuwan itu melihat perspektif COVID itu dari berbagai bidang. Karena itu merupakan peristiwa yang aktual, yang menarik untuk diteliti, untuk dikaji, untuk diskusi. Dari agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, masuk semua itu. Dan itu sesungguhnya kita bisa melihat sesuatu itu dari mana saja. Dari perspektif kita, dari bidang keilmuan kita. Tetapi bisa dilihat dari berbagai perspektif mana saja. Insya Allah tidak pernah habis Bapak Ibu kalau kita bicara itu. Tidak pernah terbatas kalau kita bicara tentang sumber ide. Banyak sekali. Sehingga Bapak Ibu kalau mau nulis apa saja, Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal-hal ini untuk bisa memunculkan ide. Karena masih juga banyak yang bertanya, Pak, bagaimana cara menemukan ide? Dari sekeliling kita atau dari diri kita sendiri sebenarnya bisa dimunculkan, bisa kita bangunkan. Ide itu dari mana? Baru kita renungkan dan kita tuliskan.